Berarti cukup jarang lah sebetulnya Pak. Cukup jarang kalau di wilayah Pangkalan Balai Karena atau dia Banjarmasin. sangat khusus tadi itu Pak ya. Iya. Ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Atau mungkin juga masyarakat belum terlalu paham ya seperti gugatan sederhana. Jadi sebenarnya podcast ini sangat bermanfaat sekali ini untuk memberikan pencerahan dan pemahaman kepada masyarakat ya. Oh ternyata ketika terjadi wan prestasi dengan pihak-pihak perbankan itu bisa diajukan gugatan sederhana seperti itu. Ya, luar biasa sekali. Marhaban ya syara Ramadan ya syara siyam marhaban ya syara Ramadan ya syara siyam. Marhaban ya syara Ramadan ya syara siyam ya syara Ramadan ya syara siyam marhaban ya syara Ramadan ya syara siyam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Peradilan, bertemu lagi di acara Opa Balai, obrolan podcast asyik Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Bersama saya, perkenalkan nama saya Ahmad Ziki Rafsanjani sebagai host Opa Balai spesial Ramadan pada episode kali ini. Nah, kalau kemarin kita udah berbincang bersama ibu-ibu hakim, panitera pengganti, panitera muda hukum, bahkan ibu wakil ketua. Pada episode kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Ahmad Fikri Oslami, Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Selamat datang Pak di Opa Balai Pak. Ya, terima kasih Bang Ziki. Iya. Perlu diketahui juga, Pak Ketua ini kemarin baru saja menyelesaikan sebuah diklat. Nah, maka dari itu pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar materi diklat Pak Ketua pada minggu kemarin. Mumpung masih seger Pak ya materinya Pak ya. Iya. Maka dari itu tema kita pada episode kali ini, episode spesial Ramadan yang sangat spesial ini, yaitu dengan tema apa itu gugatan sederhana di pengadilan agama. Oke Pak, udah siap Pak? Apa mau ini dulu Pak? Tarik nafas dulu. Iya, biasanya saya yang jadi host. Sekarang saya harus menjadi narasumber ya. Iya. Emang di pengadilan agama ini dituntut, apalagi di pengadilan agama Pangkalan Balai memang dituntut harus serba bisa. Satu waktu akan menjadi host, satu waktu akan menjadi narasumber. Iya, oke. Bang Ziki, terima kasih sudah mengundang saya di Opa Balai, obrolan podcast asyik Pengadilan Agama Pangkalan Balai, seri gugatan sederhana di Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Kami juga berterima kasih Pak atas kesediaan Bapak untuk meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber pada podcast kita pada siang hari ini Pak. Oke, langsung saja nih Pak. Udah nggak sabar ini, sudah banyak ini, ya satu lembar lah pertanyaannya ini. Oke, Pak, sebenarnya apa sih Pak gugatan sederhana itu? Kan kita nih selama ini taunya perkara perdata itu ada gugatan, ada permohonan. Loh, kok ini ada baru lagi gugatan sederhana, apa itu Pak? Iya, baiklah. Jadi gugatan sederhana ini sebenarnya kalau dari sejarahnya ini melihat bagaimana keresahan para pelaku bisnis, kemudian pelaku usaha ketika bersengketa di pengadilan. Jadi kan di mindset para pengusaha, di mindset masyarakat itu kan ketika mengajukan perkara ke pengadilan itu sangat bertele-tele, kemudian membutuhkan waktu yang lama, tidak tercermin proses peradilan itu sederhana, cepat dan biaya ringan. Makanya atas dasar itu Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015 terkait proses penyelesaian gugatan sederhana di pengadilan. Sebenarnya pada awalnya gugatan sederhana ini berlaku untuk lingkungan peradilan umum.
Jadi di tahun 2015 itu berlaku di lingkungan peradilan umum. Selanjutnya di tahun 2016 ketika ada Perma 14 2016 tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Nah, di dalam Perma tersebut diatur bahwasanya terhadap perkara-perkara ekonomi syariah yang munculnya wan prestasi atau perbuatan melawan hukum itu bisa diajukan gugatan secara sederhana. Jadi seperti itu. Oh, jadi seperti itu ya, sobat peradilan. Luar biasa sekali. Sudah menjawab pertanyaan kita, apa itu gugatan sederhana, bahkan sejarahnya pun langsung dibahas oleh Pak Ketua. Oke Pak, pertanyaan berikutnya. Siapa saja Pak yang bisa mengajukan gugatan sederhana di pengadilan agama Pak? Iya, kalau untuk lingkungan peradilan agama itu gugatan sederhana karena dia masih terfokus di dalam sengketa ekonomi syariah, berarti orang-orang yang mempunyai wan prestasi atau perbuatan melawan hukum di perkara-perkara yang berkaitan tentang sengketa ekonomi syariah. Jadi biasanya itu di perbankan syariah atau di asuransi syariah, di koperasi syariah. Intinya sesuatu yang berbau syariah ketika terjadi wan prestasi atau perbuatan melawan hukum itu bisa diajukan ke pengadilan agama secara sederhana. Nah, namun memang itu ada kriterianya. Apa sih yang bisa dikategorikan sebagai gugatan sederhana? Oh, itu kita tahan dulu Pak. Itu ada di pertanyaan berikutnya Pak. Iya. Oke, selanjutnya Pak. Kalau untuk prosedurnya sendiri Pak, apakah sama dengan perdata gugatan biasa Pak? Prosedur untuk mengajukan gugatan sederhana ini Pak? Ya, baik. Nah, itu karena judulnya saja itu gugatan sederhana, maka sudah pasti dia akan berbeda dengan gugatan-gugatan biasa yang sering diajukan. Nah, perbedaannya proses berperkaranya itu dia cukup singkat. Tidak seperti gugatan-gugatan yang pada umumnya diselesaikan melalui hukum acara. Jadi gugatan sederhana ini dia adalah lex specialis. Jadi ada hukum acara khusus bagaimana tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Itulah muncul peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015 yang telah diperbaharui dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2019. Di situ dimuat secara lengkap bagaimana tata cara penyelesaian gugatan sederhana tersebut. Oh, jadi seperti itu sobat peradilan. Berikutnya Pak, untuk perkara yang dapat diajukan, maksudnya kategori perkara yang dapat diajukan sebagai perkara gugatan sederhana itu apa Pak? Ya, jadi perkara-perkara yang bisa diajukan menjadi gugatan sederhana awalnya di Perma 2 2015 itu gugatan ya di mana sengketanya itu maksimal 200 juta rupiah. Jadi ketika ada sengketa dengan nilainya 200 juta rupiah, maka dia bisa diajukan gugatan secara sederhana. Namun ini seiring berjalan waktu mungkin melihat ternyata nilainya terlalu kecil 200 juta. Jadi diperbaharuilah Perma tersebut di tahun 2019 menjadi peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2019 itu dinaikkan limitnya bahwasanya yang dikategorikan menjadi perkara gugatan sederhana itu adalah kategori yang sengketanya itu maksimal 500 juta rupiah. Jadi dia di bawah 500 juta rupiah. Kemudian juga dia bukan sengketa yang diadili di peradilan khusus. Seperti itu. Misalkan mungkin di pengadilan tipikor atau di pengadilan yang sudah yang sudah ditangani oleh pengadilan khusus tersebut. Selanjutnya juga perkara gugatan sederhana ini dia tidak berkaitan dengan sengketa atas tanah. Jadi untuk perkara yang tidak termasuk tadi itu Pak, sengketa atas tanah, udah itu satu lagi tidak diadili di pengadilan khusus. Kemudian nilai sengketanya itu dia maksimal 500 juta rupiah, maka bisa diajukan secara gugatan sederhana. Oh, berarti Pak, kalau walaupun nilainya di bawah 500 juta, tapi kalau berkaitan dengan tanah nggak bisa Pak ya? Berarti nggak bisa. Oh, tidak bisa. Iya. Jadi seperti itu sobat peradilan. Oke, pertanyaan berikutnya. Kalau untuk mengajukan gugatan sederhana ini Pak, apakah diperlukan pengacara Pak? Atau bisa secara mandiri? Ya, sebenarnya bisa secara mandiri. Karena apa? Karena di dalam Perma tersebut kuasa hukum itu hanya fungsinya dia mendampingi, tidak mewakili. Jadi maksudnya bisa dia
seseorang itu dia bisa menunjuk seorang kuasa hukum ya atau tim kuasa hukum untuk tapi fungsinya dia tidak mewakili. Maksud tidak mewakili ini seperti ini. Ketika dia hadir di persidangan, itu kalau hanya kuasa hukumnya saja yang hadir, itu dia tidak dianggap hadir. Karena yang wajib hadir pada saat proses persidangan itu tetap prinsipal. Fungsi kuasa hukum ya itu hanya sifatnya mendampingi saja. Dia tidak dianggap mewakili perbuatan hukum daripada prinsipalnya. Seperti itu. Jadi cukup berbeda Pak ya dengan perkara-perkara biasa. Benar. Kalau perkara biasa kan kuasa hukum itu dia mewakili kepentingan dari prinsipal. Ya, benar. Di gugatan sederhana dia fungsinya hanya pendampingan. Seperti itu. Seperti itu jadi sobat peradilan. Oke Pak, untuk gugatan sederhana kan judulnya udah sederhana ya Pak ya. Untuk waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan perkara gugatan sederhana itu maksimal berapa lama Pak? Ya, di Perma itu sudah diatur. Jadi proses penyelesaian perkara itu adalah 25 hari semenjak perkara itu disidangkan, sidang pertama. Nah, gitu. Jadi itu terhitung dari sidang pertama itu 25 hari ke depan itu perkara gugatan sederhana itu wajib diselesaikan. Itu 25 hari itu hari kalender apa hari kerja Pak? Itu saya lupa, kalau tidak salah itu hari kerja. Hari kerja Pak ya? Hari kerja. Iya, kalau tidak hari kerja di dalam Perma itu. Pak ini dalam menyelesaikan perkara gugatan sederhana ini Pak, apakah mungkin diselesaikan secara damai Pak? Bisa, jadi ada kemungkinan, tetapi memang dia berbeda dengan perkara biasa. Kalau perkara biasa itu ada proses mediasi. Nah, di dalam gugatan sederhana dia tidak ada proses mediasi. Yang ada adalah ketika proses persidangan hakim boleh aktif mendamaikan para pihak. Tetap produk hukumnya juga seperti produk hukum ketika tercapai kesepakatan perdamaian. Jadi dia ada akta perdamaian, tetap ada. Begitu, tapi dia tidak ada proses mediasi. Jadi yang memediasi itu yang aktifnya hakim, tidak ada mediatornya. Oh, Gitu. jadi maksudnya itu Pak, mediasi itu langsung pada persidangan itu Pak ya? Betul, mediasi Bukan itu sidang langsung. mediasi khusus seperti Iya. kita kayak biasa itu Pak ya? Iya, betul. Seperti itu. Oke Pak. Nah Pak, untuk menangani perkara gugatan sederhana ini Pak, apakah semua hakim di peradilan agama itu bisa? Apakah harus hakim yang memiliki sertifikat khusus? Seperti kita ketahui Pak ya, kan untuk menjadi mediator itu kan harus mengikuti semacam diklat hakim mediator Pak ya. Nah kalau untuk gugatan sederhana ini apakah seluruh hakim peradilan agama itu bisa menangani perkara ini atau hakim-hakim yang memang sudah tersertifikat Pak? Iya, baik. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Kenapa? Ini wacana ini muncul ketika saya mengikuti diklat tersebut, gitu kan? Jadi memang benar untuk mediator itu dia harus bersertifikat. Jadi dia harus mengikuti sertifikasi. Nah, untuk sekarang aturannya tetap semua hakim dia bisa mengajukan bisa menangani perkara gugatan sederhana tersebut. Karena memang sudah muncul wacana ke depan itu akan dibuat sertifikasi. Jadi hakim-hakim yang bersertifikatlah dia nanti ke depan akan bisa menyelesaikan gugatan sederhana. Itu wacana ke depan. Tapi untuk sekarang semua hakim itu boleh. Karena dia prosesnya berbeda. Kalau perkara yang lain itu kan semuanya bentuknya majelis. Di gugatan sederhana ini dia hakim tunggal. Hakim tunggal. Ya, nanti akan ada proses majelis itu ketika ada keberatan. Jadi proses pemeriksaan tidak ada upaya hukum, ada namanya upayanya keberatan. Di dalam proses upaya keberatan itu baru nanti diperiksa oleh majelis seperti itu. Ya. Ini jawaban Bapak barusan itu menyangkut pertanyaan saya berikutnya nih, Pak. Bagaimana proses pemeriksaan gugatan sederhana di pengadilan agama dilakukan, Pak? Ya, untuk maksudnya proses tahapannya, Pak. Ya, tahapannya ketika dia ini kan proses pemeriksaan berarti sudah masuk ke persidangan ya. Sudah masuk ke persidangan. Jadi untuk pertama ketika sudah masuk di persidangan di sidang pertama, kita anggap kedua belah pihak hadir. Maka pada saat itu juga hakim langsung aktif untuk mendamaikan. Setelah dia mendamaikan, kemudian langsung agendanya adalah ke agenda jawaban.
dari jawaban terhadap gugatan. Jadi jawaban dari tergugat tersebut. Setelah itu, setelah jawaban, tidak ada lagi replik duplik. Dia langsung ke pembuktian. Pembuktian pun itu yang dibuktikan adalah hal-hal yang dibantah saja. Selama itu sudah diakui secara bulat, maka tidak perlu pembuktian lagi. Tidak perlu lagi. Jadi pembuktian hanya dilakukan ketika ada yang dibantah dari pihak lawan. Ketika tidak ada yang dibantah, maka tidak perlu pembuktian. Kemudian selanjutnya setelah pembuktian ya dari kedua belah pihak pembuktian, kemudian tidak ada kesimpulan, maka langsung dibacakan putusan. Makanya waktunya itu diberikan memang secara singkat 25 hari. Gitu. Seperti itu. Oke. Jadi kita menambah ilmu lah Pak di sini Pak. Iya, benar. Iya. Oke. Jadi pertanyaan berikutnya ini Pak. Apa yang harus dilakukan Pak jika pihak tergugat itu tidak hadir Pak dalam persidangan gugatan sederhana di pengadilan agama ini Pak? Ya, untuk apabila di sidang pertama itu pihak tergugat tidak hadir, maka akan dipanggil lagi untuk sidang selanjutnya. Jadi di permanya seperti itu. Nah, apabila tidak hadir lagi, maka persidangan akan diputus secara first take. Oh, tetap diputus secara first take? Iya. Nah, ini yang menarik. Ketika dia diputus secara first take, maka dianggap ketidakhadiran tergugat itu adalah sebuah pengakuan. Gitu. Sebuah pengakuan, dia tidak perlu lagi mengajukan bukti-bukti. Penggugat tidak perlu mengajukan bukti apapun karena bukti itu kan sudah, untuk bukti-bukti surat itu kan sudah dilampirkan ketika proses pendaftaran. Benar. Jadi udah langsung putus saja. Gitu, malah lebih mudah. Kalau untuk proses verzetnya ada tidak Pak? Ya, tetap ada. Jadi ada, Pak, ya? apabila nanti diberitahukan, kemudian tergugat dia tidak menerima, maka dia bisa mengajukan verzet. Oh iya. Untuk banding Pak, kalau untuk pihak yang kalah itu apakah dapat mengajukan banding Pak? Nah, untuk terkait banding ini Pak, berapa lama Pak? Paling lambat keberatan itu diajukan, berapa hari maksudnya? Ya. Nah, ini yang menjadi pembeda juga di gugatan sederhana. Di dalam gugatan sederhana itu tidak mengenal upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Dia tidak mengenal. Jadi apabila terjadi tidak menerima suatu putusan, maka dia bisa mengajukan yang namanya upaya keberatan. Upaya keberatan itu diadili di pengadilan tersebut juga. Jadi tidak di tingkat banding. Di pengadilan itu juga yang diadili oleh majelis, di mana ketua majelisnya adalah hakim senior di pengadilan yang bersangkutan. Seperti itu. Dan upaya keberatan itu adalah upaya terakhir. Jadi tidak setelah diputuskan, maka itu sifatnya final and binding. Final dan mengikat gitu. Oh, berarti Pak, untuk keberatan itu dia itu bukan melanjutkan perkara sebelumnya, tapi baru lagi seperti itu Pak ya? Iya, perkara baru. Perkara baru namanya perkara keberatan. Iya. Sebenarnya ya upaya hukumnya namanya keberatan. Seperti itu. Oh ya Pak, tapi diadili tetap di pengadilan Tetap di pengadilan tersebut. Oh, gitu. Menarik Pak ya? Iya. Oh iya. Selanjutnya Pak, terkait pihak yang menang. Ini Pak, tadi kan pihak yang kalah nih Pak. Ini pihak yang menang dalam gugatan sederhana di pengadilan agama. Jika tidak mematuhi putusan pengadilan, apa Pak yang harus dilakukan Pak? Maka konsekuensinya adalah eksekusi. Tetap eksekusi. Akan berlaku unmanning, ya, peringatan. Jadi diingatkan, maka hukum acara nanti akan kembali dia berlaku. Jadi kalau tidak salah 7 atau 8 hari ya unmanning ya. Kalau memang unmanning tetap tidak mematuhi juga, maka upaya terakhir adalah eksekusi. Nah, kalau terkait dokumen ini Pak, kalau terjadi kesalahan dokumen dalam gugatan sederhana, itu gimana Pak? Nah, kalau terjadi kesalahan dokumen, ini sebenarnya dia harus diperiksa ketika proses itu masih di tahapan panitera. Karena panitera yang bertugas untuk memeriksa kelengkapan berkas di sana. Apabila sudah masuk ke proses, kemudian ada ketidaklengkapan, nah itu nanti dikembalikan ke hakim kan, gimana? Apakah akan di NO atau nanti ditolak atau seperti apa, itu nanti ranahnya hakim ya, hakim pemeriksa perkara tersebut. Oh, seperti itu. Jika ada pihak yang kalah Pak dalam perkara gugatan sederhana, apa konsekuensi hukumnya Pak?
Ya, yang pasti dia akan membayar biaya perkara. Yang pasti kan, karena dia pihak yang kalah. Kemudian dia wajib mematuhi putusan tersebut. Konsekuensi dia tidak mematuhi, maka perkara tersebut akan dieksekusi apabila diajukan permohonan eksekusi. Seperti itu. Jadi memang benar-benar final and binding tadi kata Bapak tadi ya, Iya. final dan mengikat tadi, Pak. Iya, jadi dia harus cepat perkara itu. Karena ini kan biasanya kan gugatan sederhana ini kan antara pihak bank dengan nasabah itu mayoritas ya. Kalau di pengadilan agama itu, jadi ada misalkan pembiayaan macet gitu kan, kredit macet, kemudian karena orang ini nggak bayar, terjadi wan prestasi di sana, kemudian pihak bank ingin menjual jaminan. Oh. Nah jadi dia meminta meminta kepada pengadilan untuk menetapkan bahwasanya jaminan itu bisa dijual, dilelang ataupun dieksekusi, ya, seperti itu. Seperti itu. Nah, kalau tadi kita membahas secara umum ini, Pak. Sekarang secara khusus di Pengadilan Agama Pangkalan Balai sendiri, Pak, sudah pernah belum dapat perkara gugatan sederhana ini, Pak? Iya. Kalau saya pribadi dari 2020 sampai dan sekarang saya belum mendapatkan. Tapi saya mendapat informasi pernah masuk 2 perkara. 2 perkara gugatan sederhana. Tapi sepertinya saya nggak tahu kelanjutannya, kalau nggak salah dicabut kalau nggak salah. Iya, kalau saya pribadi belum pernah masuk gugatan selama saya bertugas di Pangkalan Balai. Nah, kalau selama Bapak menjadi hakim, Pak, apakah Bapak pernah menangani gugatan sederhana, Pak? Ya, kebetulan selama saya menjadi hakim, saya pun belum pernah menangani perkara gugatan sederhana. Karena jarang ya, rata-rata saya lihat banyak di wilayah Jawa itu gugatan sederhana. Kemudian ada kemarin di wilayah Bengkulu, di Curup itu ada gugatan sederhana. Ada, Pak, ya? Iya, untuk Sumatera Selatan kalau nggak salah di Batu Raja Itu aja. ada masuk perkara itu. Berarti cukup jarang lah sebetulnya, Pak. Cukup jarang kalau di wilayah Pangkalan Balai Karena atau dia Banjarmasin. sangat khusus tadi itu, Pak, ya. Iya. Ada syarat-syarat tertentu yang Ya. harus dipenuhi. Atau mungkin juga masyarakat belum terlalu paham ya seperti gugatan sederhana. Jadi sebenarnya podcast ini sangat bermanfaat sekali ini untuk memberikan pencerahan dan pemahaman kepada masyarakat ya. Oh, ternyata ketika terjadi wan prestasi dengan pihak-pihak perbankan itu bisa diajukan gugatan sederhana seperti itu. Ya, luar biasa sekali. Oke, Pak, sepertinya semua pertanyaan saya yang ada di list ini sudah terjawab oleh Bapak secara lugas dan luar biasa sekali pada kesempatan kali ini. Terima kasih, Pak, atas waktu Bapak sudah bersedia menjadi narasumber di episode Opa Balai spesial Ramadan kali ini, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Oke, Sobat Peradilan, itu tadi pembahasan kita terkait gugatan sederhana di Pengadilan Agama. Ternyata ada suatu perkara yang khusus menangani perkara-perkara yang telah disebutkan narasumber kita tadi, yang namanya gugatan sederhana, seperti itu. Oke, terima kasih atas waktunya hari ini, Pak. Ya. Terima kasih kepada yang sudah menonton. Jangan lupa. Oh ya, sampai lupa saya. Terima kasih sudah mengingatkan. Jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Oke. Ya. Ya, Pak.